Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Kita sebut dalam hati maupun secara lisan. Kita sebut karena kita cinta pada tanah tumpah darahku. Kita membela tanah tumpah darahku, Bung. Karena itu, di antara calon-calon presiden maupun calon-calon wakil presiden yang sudah dicalonkan, sudah dideklarasikan, tapi partner-partner koalisinya berbeda pendapat dan koalisi yang kelihatan atau yang mereka anggap sederhana untuk dibentuk, ternyata tidak terbentuk. Di sini kita sudah tahu, dari dulu kita tahu posisi Anies, Yohanes, peran politik Yohanes membahayakan Indonesia. Semenjak Pilkada DKI tahun 17 yang lalu, suasana terkoyak-koyak dan kita merasakan sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Selebihnya tidak ada kan prestasinya, lalu sekarang mau nyalon. Dan Surya Paloh, Bung, luar biasa, the best of the best. Mengapa tidak the best? The best itu apa, Bung? The best itu apa? Yang disebut-sebut Surya Paloh dengan suara yang penuh keyakinan, the best of the best. Ya tidaklah. Surya Paloh, Partai Nasdem, memang mempunyai maksud keras mengambil Yohanes jadi calon. Meskipun kita sudah tahu dari dulu Nasdem membantu belak-belakan proses penyelesaian Formula E, dari awal dibantu. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada bantuan penyelesaian yang sedemikian penuh tanggung jawab. Tapi semuanya itu ada kepentingannya. Sesudah itu penjualan tiket. Tiket itu tidak akan laku tapi dibeli blok. Dibeli dengan duit yang begitu besar. Dan kemudian ada partai lain yang juga membelinya dan menyelesaikan. Tapi pada akhirnya kita semuanya tahu Anies itu berbahaya. Namun Surya Paloh mengkhianati Presiden Jokowi, bukan hanya mencuri start tapi juga mengkhianati secara idealistik, mengoyak koalisi dengan presiden sambil menyalonkan, dan beliau gembar-gembor punya suara bahwa ini begini, bahwa dia tetap loyal pada Presiden Jokowi dan seterusnya. Tapi semuanya itu ada kepentingannya. Lalu orang-orangnya, Bung, orang-orangnya ketika diingatkan Anies itu bapak politik identitas dan berbahaya, ada orang dari background keagamaan tapi bohong. Yang dinamakan politik identitas itu ya Ahok. Tega-teganya membalikkan persoalan itu. Kali ini, Bung, Alfian Tanjung punya omongan, bercerita ketemu Anies di Solo, menegaskan dia akan dibantu, tapi Anies harus ingat, harus balas budi kepada kelompoknya. Alfian Tanjung ketemu lagi di Jogja,
hal itu ditegaskan kembali, Anies harus membela semua kekuatan organisasi Islam yang keras-keras. Disebut keras, Bung, karena ada faktanya, cita-citanya menghancurkan Republik Indonesia dengan gagasan negara khilafah. Itu sudah sangat jelas. Si Alfian Tanjung minta supaya organisasi yang sekarang ini dibekukan oleh pemerintah dihidupkan lagi, diaktifkan lagi. Dan Anies harus melakukan itu. Dan orang harus belajar pada PKS, bekerja sama dengan PKS, bahkan belajar mati-matian. Ada kelompok-kelompok keras di luar, jauh dari negeri kita, tapi idealisme mereka ya menghancurkan Republik ini dengan gagasan khilafah. Kita tidak memperdebatkan itu karena orang sudah memperdebatkannya. Kita tinggal menemukan siapa-siapa yang berada di garis itu, siapa-siapa yang mengancam Republik Indonesia. Kita juga tidak akan ngomongin ini yang namanya aliansi yang tidak jalan-jalan ini, itu soal silahkan. Tapi kembali, Bung, perkara bahwa Anies berbahaya, itu artinya ya betul-betul berbahaya. Kalau memenangkan Pilkada DKI tempo hari sedemikian rupa, nah sekarang mereka akan bersiap-siap, akan dibantu oleh Alfian Tanjung dan kawan-kawannya. Akan, Bung. Dan yang lain berteriak the best of the best. Apa orang tahu? Apa yang berkata itu juga tahu the best itu artinya apa? The best dalam pengertian yang mana? The best sebagai orang yang terampil secara ideologi, secara birokratik, orang yang hebat pemikirannya secara ideologis. Ya, tetapi kalau secara ideologis, ideologinya apa? Kekhilafahan itu juga. Apa itu bagian dari the best of the best? Surya Paloh melakukan itu bukan tanpa perhitungan. Omongannya berkali-kali, masih loyal pada Presiden Jokowi itu sebuah kebohongan. Kalau Presiden memerintahkan supaya dia meninggalkan pencalonan si Yohanes, dia akan tinggalkan. Apa sedemikian itu, Bung? Apa sedemikian itu janji kerjasama politik? Apa demikian itu namanya loyalitas politik? Kan loyalitas itu kan barang yang tidak ada. Apakah dia akan memamerkan di muka kita bahwa loyalitas memang tidak ada dan Yohanes akan ditinggalkan, macam begitu kira-kira. Tapi datangnya Alfian Tanjung membuktikan pada kita bahwa di belakang Yohanes ada agenda mengerikan, Bung. Agendanya ya kekhalifahan. Mengerikan agenda itu. Menakutkan bagi kita. Jadi, apakah orang Indonesia ini akan menyetujui gagasan kekhalifahan, mengganti Pancasila, mengganti aturan-aturan dasar tradisi kehidupan kita sehari-hari, tradisi politik kita, dan juga tradisi-tradisi keagamaan kita akan dihapus semacam itu dan kita akan diam saja? Tidak, Bung. Kita, Bung, kita waspada demi keselamatan tanah air, bangsa, dan negara, demi keselamatan negara dan rakyat Indonesia di dalamnya, demi keselamatan itu semuanya, kita rela bekerja keras, kita rela menaruh pengorbanan bagi negeri jiwa raga kami
Indonesia tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku. Ku bela apapun risikonya. Ku bela apapun risikonya. Bung, ya begitu Bung. Dan yang lebih berbahaya lagi, karena Yohanes itu orangnya lemah. Sangat lemah, gampang dilengkuk-lengkuk ke sana kemari. Gampang didikte, gampang dipaksa-paksa. Kalau dikte dengan kalimat-kalimat lembut, masih bisalah dihadapi dan terjadi suatu diskusi, ada penolakan. Tapi bagaimana kalau pemaksaan itu dengan ancaman dan dengan suara keras? Suara keras yang sudah mereka miliki. Teriak dengan takbir, teriak. Menegakkan Islam. Saya orang Islam, Bung, saya juga orang Islam. Tapi cara kita menegakkan Islam itu dengan model pendekatan yang mulia, memberi hormat pada sesama manusia. Sesama manusia ya, Bung, bukan sesama Muslim tok. Sesama manusia, kita hormat pada sesama manusia. Kita hormat pada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan kita punya agenda membuat Indonesia itu negara adil dan makmur. Gemah ripah loh jinawi dan adil dengan kemakmuran, makmur dengan keadilan, perjuangan. Ada yang memulai dari kelompok paling bawah, kelompok orang-orang marginal, kelompok orang-orang yang secara ekonomi sangat lemah, secara bisnis sangat lemah, secara politik juga lemah. Ada kekuatan partai politik yang mengurusi dengan ideologi politiknya, membela kaum marhaen, menghidupkan kaum marhaen, menata kelemahan mereka menjadi suatu kekuatan, dan berbicara tentang Pancasila sebagai cara kita berpolitik, bernegara, dan berkebudayaan dengan Pancasila. Belum, Bung, belum seluruhnya terwujud. Kita merasa langkah ke situ terseok-seok, tapi kita heran setengah mati. Ada satu golongan yang menganggap bahwa kekhalifahan adalah jawab dari semua persoalan. Kekhalifahan itu apa, Bung? Akan bisa membuat makmur dengan kapasitas orang-orang yang ada. Kita sudah tahu para pendukung khalifah, orang-orang yang kapasitasnya macam itu. Akankah kita menaruh percaya pada mereka? Dan itu bagian dari diskursus politik yang menakutkan kita. Tapi ada, Bung, jangan lupa. Ada orang yang mewakili itu, yang digadang-gadang, yang dijunjung-junjung, yang dimulia-muliakan oleh Nasdem, dibela-bela setengah mati dengan kebohongan, dan Nasdem sekarang sebenarnya praktis belum bisa melangkah. Nasdem membuat sesuatu blunder politik. Sampai saat ini nampak blunder politiknya belum bisa diatasi. Namun masih penuh full confident, tetap ingin jalan, ingin loyal pada Presiden Jokowi, ingin menyalonkan musuhnya Presiden Jokowi, disebut musuhnya karena semua orang mengatakan begitu. Pintar, Bung. Pintar berbohong, Bung. Pintar berkelit, pintar menaruh kekuatan pendukung jauh di belakang garis pertempuran, jauh di belakang garis kampanye, jauh di belakang garis politik formil. Ada bayangan mengerikan. Orang itu sebagaimana tampak dalam video itu, video yang harus diviralkan. Namanya Faisal, namanya Alfian Tanjung, dan
ada banyak pendukung-pendukung yang sedang merangkak, merayap, sedang tersembunyi, tapi akan bangkit jika waktunya sudah tiba. Bung, bangkitnya mereka itu bahaya, bisa membuat kekacauan, bisa merusak keamanan, dan seterusnya. Dan karena itu kita tahu, saya mengatakan ini untuk sesuatu, bangkit dengan suatu sikap yang jelas. Dan saudara-saudara, para viewers, para pencinta NKRI, mari kita berjanji, mengukuhkan janji setia kita pada tanah tumpah darahku. Tanah tumpah darahku. Ada janji setia, ada sikap politik, ada sikap ideologis, ada sikap yang lain, siap menghadapi apa saja. Begitu Bung, kita akhiri diskusi kita. Kita akhiri omongan ini, kita akhiri rangsangan politik untuk berbuat baik bagi tanah tumpah darahku. Terima kasih Bung, salam.